di zaman Rasulullah SAW masih hidup saja, perbedaan itu merupakan satu keniscayaan dan pasti ada. Mengapa demikian? Karena dalil-dalil yang keluar, baik itu dari Quran maupun hadis, ada juga yang bersifat mushtarak, tidak definitif. Dan itu banyak kita temukan dalam Quran dan hadis Nabi. Gitu. Nabinya masih hidup saja, sahabat yang jelas-jelas ada di tengah-tengah itu, orang-orang alim, orang-orang besar, itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Yang paling penting itu adalah menyikapinya perbedaan pendapat itu yang paling penting. Bukan menghilangkan perbedaannya itu. Lihat, di dalam Quran misalnya surat Al-Anfal ayat ke-46 itu, di situ ada dampak kalau seseorang itu kemudian senangnya itu berbantah-bantah terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya, perhatikan ayatnya. Dan taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu suka berbantah-bantahan, kata Allah. Fatafshalu, yang menyebabkan kamu itu menjadi gentar, kecil maksudnya. Tafshalu itu artinya kecil. Jadi tidak hilang kekuatan. Karena kita ini senangnya berbantah-bantahan yang menyebabkan retak kekuatan umat ini. Kemudian wa tazhabu rihukum. Rih itu dalam bahasa Arab maknanya angin sebenarnya. Tapi diterjemahkan di sini adalah hilangnya kekuatanmu. Maksudnya gampang sekali kekuatan umat ini hancur, seperti ditiup angin, seperti debu yang berterbangan disapu oleh angin. Maksudnya begitu ayatnya. Dengan apa? Dengan saling berbantah-bantahan di antara kalian. Apalagi ya, sebagian di antara kita kemudian merasa betul bahwa ketika kita berbeda pendapat itu, bahwa di antara dua pendapat itu pasti salah satunya ada yang benar. Nah ini kesalahan berpikir kita, kesalahan awal kita berpikir. Kalau kita berbeda pendapat, apalagi dalam persoalan yang furu misalnya, persoalan yang cabang, fikih. Nah ini yang paling banyak di negeri ini. Dan negeri ini didominasi oleh masyarakat muslim yang bermazhab Syafi'i. Betul? Jadi mazhab Syafi'i adalah mazhab yang terbesar di negeri ini. Tapi di luar mazhab itu banyak, ya, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, banyak yang mempraktikkan itu. Nah, perbedaan ini seharusnya dibingkai menjadi sebuah kekuatan, bukan menjadi sebuah kelemahan. Apalagi kalau bicara konteksnya fikih misalnya. Kalau bicara konteksnya fikih, apalagi yang tidak sifatnya usul pokok, yang masih sifatnya cabang, yang satu sama lain para ulama itu bahkan dalam hadis Nabi jelaskan, ya, dua ulama yang berijtihad, ahli ilmu yang berijtihad, yang satu salah, yang satu benar, yang salah pun dapat pahala satu, kan begitu. Artinya tidak ada konteks benar dan salah sebenarnya. Pada konteks ijtihad loh ya, ruang lingkup ijtihad. Yang salah itu adalah mempraktekkan sesuatu yang keluar daripada ijma ulama. Nah ini yang salah mutlak ini. Ya. Salat zuhur ijma 4 rakaat. Anda salat prakteknya 5 rakaat. Ini keluar dari ijma. Ini bukan lagi ikhtilaf, bukan lagi berbeda pendapat soal furu. Tapi kalau soal bahwa mempraktekkan salat, ada yang takbirnya di dada, ada yang takbirnya di kuping, ada yang takbirnya di bagian perut, itu nggak ada masalah. Ruang lingkupnya ijtihad ulama, dan itu di cover oleh 4 imam mazhab, begitu. Nah kalau bicara tentang pendapat para ulama, tentu bukan hanya 4 sebenarnya, banyak, bahkan ratusan. Cuma pendapat ulama yang lain itu sudah di cover oleh 4 imam mazhab ini, gitu loh.